Aku, Putri Sari, karyawan kontrak properti mewah, ternyata tidur sama. Pemilik rumah. Halo, tagihan properti? Tagihan properti? Nggak mau bayar. Rina, ibu kok belum pulang? Rina kangen ibu. Rina, ibu segera pulang. Ibu harus kerja keras biar cepat jadi tetap. Tunggu dapat KTP di sini, bisa kasih Rina hidup yang stabil. Tapi... Tuan, bayar tagihan, dapat beras. Ayah demi kelanjutan keluarga, malah kasih obat keras ke aku. Tuan, kamu... Jangan begini. Kamu, Tuan. Sakitan pemilik, mati. Apalagi, aku malah tidur sama dia. Aku harus kabur. Sudah tidur, mau kabur. Itu semua, asal ndak laporin, aku bisa janji, apapun. Masih gagap nikah denganku? Anakku sudah bisa belanja. Cari orang lain saja. Kenapa dia rasanya begitu akrab? Wanita 6 tahun lalu sudah ketemu. Ibu, Walau tak tahu siapa ayahnya, satu orang merawat anak sungguh berat. Tapi melihat Rina, semua jadi sepadan. di kantor semua benci cacemanku. Kata aku tak laku. Tuhan terlalu baik padaku. Dengar harapanku, lempar cowok ganteng ke mimpiku. Kalau tak kunikmati, itu sia-sia saja. Wanita ini gila ya? Jangan gerak. Sebagai pria di mimpiku, harus nurutku. Kukira itu mimpi indah, tapi tak sangka aku benar hamil. Demi anak, aku berhenti kerja, menunda mimpiku. Rina, ibu ajak ke suatu tempat. Kamu pasti suka. Rina, sebentar lagi kamu bisa sekolah di sini. Suka nggak? Suka. Yo, Kamu ibu Ina kan? Iya. Tujukan formulirnya. Maaf, Rina tak memenuhi syarat, tak bisa masuk. Apa? Apa yang kurang? Orang tua 1000 Kidarok 5 Teluk Bersih. Kemarin sudah daftarkan anaknya sekolah. Alamatmu salah ya? Guru, rumah ini memang milikku. Di namamu, kalau tak ada rumah zonasi lain, Rina tak bisa masuk. Silahkan pulang. halo Andi. Kata guru, rumah itu bukan milikku. Rumah ini aslinya milik orang lain. Stutterer dan otaknya juga jelek. Pantas ditipu. Aku ditipu. Hari ini pendaftaran SD Nusantara hari terakhir. Aku harus manfaatkan kesempatan biar Rina bisa masuk. Guru, rumahku ada sedikit masalah.
Boleh Rina masuk dulu. Aku akan cari cara. Sumber pendidikan SD Nusantara peringkat 1 di negeri. Sangat sulit masuk. Tak punya rumah zonasi, masih mau daftar sekolah? Konyol sekali. Sudahlah. Betul, tak pernah lihat orang malu begini. Ibuku hebat sekali. Dia kerja keras baru beli rumah zonasi. Jangan bicara buruk ibu. Ternyata dari keluarga tunggal. Anak yang tak punya ayah. Memang kasihan juga. Kamu ngomong apa sih? Rina, jangan takut. Ayo pulang. Tak punya mata. Harus identitaki aku. Tak punya uang, mau nipu. Stutterer ini cuma mau nipu tempat sekolah. Hello? Aku Arif Pratama, pemilik 303. Soal kemarin, apa keputusannya? Rumahmu di Komplek Nusantara, zonasi sekolah. Ya. Oke, aku setuju. Ini kontraknya. Jangka waktu 1 tahun. Tuan Pratama, aku setuju. Penuhi permintaan keluargamu. Tapi tempat zonasi boleh untuk putriku? Aku sungguh... Boleh. Kalau tak ada hal lain, kami pamit dulu. Kami sudah nikah. Kau harus temani aku ke rumah orang tua. Apa? Ibu, keluarga paman kaya sekali. Ibu, nanti aku kaya. Biar Rina tinggal di istana. Oke. Bu Siti, antar Rina main di depan dulu. Ayah ibu mau ketemu kamu. Rina, main dulu. Jangan nakal. Oke. Ayo, Rina. Lihat aku dong. Rambutku gimana? Lalu lipstikku perlu diolesin lagi nggak? Kamu terlihat familiar. Pernah ketemu di mana ya? Tuan Pratama, aku putri dari properti. Toilet rumah tuan rusak. Kamu lapor ke aku. Ternyata kamu... sayang. Dia gadis yang sangat baik hati. Arif, kamu cuma cari gadis sembarangan buat nipu aku dan ayah. Ibu, dia memang tunanganku. Kita juga punya anak. Sebentar lagi sekolah dasar. Anak? Iya, Tahun. 5 tahun? Jangan-jangan kamu wanita yang Arif cari 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Wanita. Jangan-jangan. Jangan gerak. Sebagai pria di mimpiku, harus dengar aku. Jangan-jangan kamu... Putri, itu cuma mimpi saja. Tunggu rumahnya dapat masukkan Rina ke SD Nusantara Utama itu yang terpenting. Ayah, ibu. Dia wanita yang kucari 6 tahun ini. Demi menghindari ayah ibu, terpaksa bohong. Ternyata begitu. Anaknya mana?
Cepat bawa sini kita lihat. Iya, anaknya di mana? Bu Siti ajak dia main. Kok boleh Bu Siti? Ajak anak main depan. Kalau ada penculik gimana? Cepat suruh Bu Siti masuk. Kamu ini cuek banget. Aduh, sayang. Aduh, lucu banget. Hatiku jadi meleleh. Aduh, lihat. Persis sama aku waktu kecil. Ini namanya pewarisan silang. Nenek, Sayang, pinggangmu tak kuat. Mana bisa gendong anak? Kerja berat ini biar aku saja. Ayo sayang, kakek gendong. Aduh, pindah sana. Menghalangi. Putri, mulai sekarang kita satu keluarga. Tenanglah di sini. Kurang apa, bilang saja. Terima kasih, Bu. Masih panggil Bu. Harusnya panggil Ibu. Ibu. Iya, benar. Tunggu sebentar. Bu Siti, pergi. Pergi sana. Aduh, Rina. Putri, ini semua hadiah sambutan khusus buat kamu. Suka nggak? Ibu, ini terlalu mewah. Ini aku. Pesan khusus, kebaya bordir khusus. Badannya bagus, pasti cantik pakai. Persis Rina, iya kan? Ini khusus untukmu. Piyama, ini malam pertamamu. Selamat menikmati. Putri, semua salah anak nakal itu. Buat kamu dan Rina harus hidup susah di luar. Lihat perhiasan ini. Suka nggak? Kalau nggak suka, aku suruh ambil. Nggak usah. Putri, ini semua tanda kasih aku dan ayah. Terimalah, jangan tolak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Anak nakal. Cepat ajak Putri, taruh barang ke kamar. Rina susah tidur. Takut ganggu Arif. Biar aku urus. Rina, tidur. Putri, tenang saja. Rina akan dirawat orang khusus. Kamu bareng Arif. Cepat tidur. Biar aku bawa. Ayo. Ibu, aku ke atas. Terima kasih. Ayo. Arif itu anak nakal. Otaknya kaku. Kenapa nggak mirip aku? Saat aku mendekati kamu, aku pakai taktik militer. Oh iya? Ternyata dulu kamu bohong. Lihat saja nasibmu. Sayang, semua demi dapatkan kamu. Dengar ya, jaga Arif baik-baik. Kalau dia buat cucuku pergi, aku hukum kamu juga. Baik, ibu rumah tangga. Rina suka apa? Bilang nenek. Nenek belikan semua. Beli satu rumah. Memuaskan nggak? Dia sengaja mendekatiku. Maaf, tadi aku nggak lihat jalan. Semua kemeja putih. Arif Pratama orangnya nggak seru. Baju kamu gantung di sini saja. Di rumah Pratama, hemat sewa. Ada pembantu khusus Rina. Aku bisa kerja tenang, punya waktu lebih banyak, siap ujian pekerja sosial. Begini juga enak. Dia nggak marah, malah senang. Tak seperti yang kuduga.
Tuan Pratama, kamu kenapa? Tuan Pratama? Tidak apa-apa. Nanti kita makan di bawah. Ayo Rina, makannya ini. Jangan lupa sayurannya. Buat gizi seimbang, ada kacang tanah. Nenek suka banget. Ibu, Rina alergi kacang. Tak boleh. Rina ternyata sama denganku, alergi kacang tanah. Memalukan ingatanku. Arif alergi kacang. Rina pasti ikut Arif alergi kacang tanah. Salahku, maaf. Rina dan Arif sama-sama alergi. Kebetulan sekali. Jangan-jangan... Kamu makan. Makanlah. Ayo makan. Ayah, kamu... Aku lagi mikir apa? Bagaimana mungkin Tuan Pratama, ayah dari Rina? Proses masuk SD Nusantara Utama sudah selesai. Selesai makan, aku antar Rina ke sekolah. Aku ikut sama kamu. Hari ini Rina pertama sekolah. Hari pertama harus ada acara. Acara? Tenang saja, aku dan ibu sudah atur semua. Jangan berbuat aneh-aneh ya. Tenang saja, sudah atur sederhana. Tak berlebihan. Oke, cepat pergi. Selamat datang Aji Rina. Semoga sukses, semoga lulus, semoga sukses, semoga lulus. Wah, ini keren banget. Aku tahu mereka tak bisa sederhana. Wah, bukannya dia yang gadap itu. Suaminya kaya banget. Rina, ayo ke sekolah. Sampai jumpa, ayah ibu. Selama ini, aku tak mampu buat Rina menderita. Gawat. Aku telat. Putri Sari, telat 20 menit. Kamu kemana? Ketua tim, hari ini Rina pertama sekolah. Aku sudah cuti. Cutie? Kenapa aku tak tahu? Telat ya telat, gaji potong setengah hari. Tetua, tolonglah. Jangan potong gajiku ya. Jangan omong kosong. Cepat kumpulkan iuran. Seminggu tak kumpulkan, kamu keluar. Kita tunggu Rina di sini. Gak bisa. Aku selalu merasa ada masalah antara Arif dan Putri. Gak bisa. Aku harus tes DNA dulu. Aduh, sayang. Arif bukan anak kecil lagi. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Kita nggak usah ikut cemas. Menurutmu, nanti aku masakkan sup buat mereka. Keluarga Pratama besar. Mana bisa cuma Rina satu anak. Aku mau mereka punya banyak anak. Sayang, kamu benar. Ayo, makan buah. Biaya hunian di sana. Bayar. Pergi. Bibi, bayar biaya hunian. Dapat beras. Berasku masih banyak, tapi pipa rusak. Bisa perbaiki? Perbaiki, aku bayar. Gak masalah. Bibi, kalau ada masalah, bisa cari aku. Aku Putri dari properti. Terima kasih. Terima kasih, Bibi.
Ibu. Putri, sudah capek kerja. Ibu buatkan sup. Buat rileks. Terima kasih, Bu. Cepat minum. Minum lagi. Anak baik. Ayo. Kamu ini cepat ke atas mandi air hangat. Rest saja. Tenang saja soal Rina. Ada kami. Maaf merepotkan. Jangan sungkan. Cepat pergi. Aku bawa supnya. Tunggu. Balik. Ini sup yang kubuat 4 jam. Cepat minum. Gak mau, terlalu lemak. Balik. Harus paksa aku. Pergi. Jangan teriak. Tak mau orang tuaku dengar. Masuk. Lihat kita sekarang. Lepaskan, aku mau pakai baju. Rina, bukan anakmu. Kita cuma nikah kontrak. Harus jaga jarak. Harusnya nggak pakai pintu kedap suara begini. Kok nggak dengar apa-apa? Gaji sebulannya berapa? Kok kerja lembur begini? Bukan lembur, sedang belajar. Aku mau ikut ujian pekerja sosial. Kalau nggak ikut, nanti nggak ada kesempatan lagi. Kamu memang ambisius. Maaf, apa aku ganggu istirahatmu? Boleh aku matikan lampu? Baca pakai lampu HP. Cuma segitu aja. Malam ini belum hafal. Lihat ini. Soal ini dan soal ini. Apa sama jenis? Memang cocok, Direktur. Menembus inti. Kalau pakai cara yang kubahas, lebih cepat kan? Terima kasih. Nggak usah, makasih. Lagian, aku yakin startermu pasti akan membaik. Percaya diri. Iya. Kalau aku sehebat dia, banyak hal bisa gampang diselesaikan. Harus dengar aku. Apa? Wanita 6 tahun lalu. Itu dia. Halo, Bapak Arif. Sudah ketemu alamat sewa wanita itu 6 tahun lalu. Aku suruh orang pergi konfirmasi. Oke. Gawat, keterlambatan. Dasar nakal. Sana sarapan dulu. Nggak usah, Bu. Aku telat. Sekutu banget. Apa setelah tidur bareng, hubungan makin dekat? Baguslah. Putri, kamu kira aku bodoh? Pemilik Taman Mawar Indah mau tanda tangan. Aku nggak percaya. Cepat bilang, ini tanda tanganmu, kan?
Ketua, pemilik yang bayar. Gantiannya, aku bantu buang air mereka tiap hari. Penuh kebohongan. Tagihan properti juga salah. Kamu curang berapa? Aku enggak. Sudahlah, karena kau ibu tunggal dan juga gagap, aku takkan tuntut. Tapi si kamu buruk. Kamu harus pergi. Singkirkan seragammu dan pergi. Ketua, aku enggak salah. Jangan keluarkan aku. Aku yang atur di sini. Kusuruh kau lepas sendiri, agar kau terhormat. Kalau kau tak tahu malu, kalian, lepaskan seragamnya. Gak, aku nggak boleh dipecat begitu. Aku mau ujian pekerja sosial. Aku mau kasih Rina rumah di kota Nusantara. Hentikan! Jangan takut. Biar aku urus semuanya. Kamu kenapa ke sini? Kalau aku tak datang, siapa yang bela kamu? Uang sewa itu, kamu ketuk satu-satu rumah, merendahkan diri, bahkan kerja keras baru dapatkan. Putri, kok kamu sok banget? Ternyata ada yang bela. Jangan kira cari orang yang bisa bela dengan bohong, bisa tetap di sini. Hari ini kau dipecat. Kau manajer sini. Beraninya kau pecat dia. Tanda taman ini Putri palsukan. Karena itu dia dipecat. Kau siapa? Kau tak berhak bicara. Cepat keluar. Aku orang yang kau tunjuk. Arif Pratama. Kau beneran pemilik Taman Mawar Indah? Dia benar Arif Pratama? Putri Sari, aku tahu pria normal nggak suka kamu. Tapi kamu nggak perlu cari yang gila begini kan? Kalau kamu Arif, aku Ibu Arif. Betul. Coba lihat di cermin. Siapa kamu? Tanda tanganmu? Kamu tahu harga rumah kebun Mawar Indah? Berapa mahalnya? Dia benar Arif Pratama. Wah, hebat juga. Putri, ternyata kenal Bapak Arif Pratama. Kalau begitu, kita tak sanggup menahanmu. Cepat ke kantor Bapak Arif. Putri, kalau kamu dan Bapak Arif kaya, jangan lupa kami. Keberuntungan hidup kami serahkan padamu. Betul. Bukannya ini asisten Bapak Arif? Kebetulan Bapak datang. Pria ini malah pura-pura jadi Bapak Arif. Bapak harus hukum dia. Halo, Bapak Arif. Rizky, manajer ini sering tindas bawahan. Tanya atasan mereka, apakah tahu soal ini? Baik. Tak sangka Bapak Arif datang. Manajemen Taman Mawar Indah menyaksikan kejadian ini. Tenang, segera kuatasi. Keluarga Pratama punya saham besar di sini. Sebagai atasan, harus atur bawahanmu. Kejahatan begini harus dihukum berat. Kalau tidak, aku tarik saham. Dan lapor. Tenang Bapak, aku akan adil. Cepat turunkan aku! Kamu bilang mau turunkan aku.
tapi malah memelukku lebih erat. Mulut bilang begitu, tapi tubuhmu jujur. Kamu ngapain? Aku bisa ikat sendiri. Tenang saja. Suami ikat sabuk istri. Itu hal yang biasa. Urusan hari ini, terima kasih. Tak perlu terima kasih. Pekerjaan tak ada yang lebih tinggi. Menarik rezeki sendiri tak memalukan. Tapi tak boleh dihina. Kau disiksa di luar. Aku jadi kehilangan muka. Ternyata Arif datang bela aku cuma demi genggamannya. Aku tahu. Ngapain aku dibawa ke sini? Kau terluka. Harus dibandage. Gak usah. Aku gak segega itu. Luka ini gak apa-apa. Sebenarnya dia pernah apa? Kau ini kok bisa jadi suami begini? Terhadap istri sendiri bisa pukul sekeras ini. Dengar ya, ini kekerasan rumah tangga. Ini kejahatan. Aku lapor polisi sekarang. Bukan! Dokter, aku yang buat sendiri. Aduh, Nona. Aku ini mau bantu kamu. Jangan takut. Suami begini, dia pria kasar. Harus tak toleransi. Kenapa bela dia? Jangan bela dia. Tak cerai, kenapa bela dia? Lihatlah, menurutku wajahmu cukup bagus, Nona. Lihat, ini anakku. Cantik juga, cocok. Dokter, kami sudah nikah. Di depan aku mau merebut istriku jadi menantu. Apa ini? Tak menghargai aku. Pria kasar begini. Mana punya muka bicara hormat? Sudah nikah, boleh cerai kok. Cih, lihatlah. Kau kalah berdebat. Kau kalah bertarung. Tak cerai, hidupmu nanti gimana? Coba pikirkan lagi. Gimana? Dokter, kau salah paham. Dia sangat baik padaku. Jangan dengar dokter. Aku tahu kau baik. Sampai nanti. Kau kalah berdebat. Kau kalah bertarung. Hidupmu nanti gimana? Bantu aku urus sesuatu. Bapak Arif? Buat apa buku ini? Belajar sampai tua. Aku sok tahu. Putri, ayo makan. Putri, ayo makan. Ibu, biar aku bantu. Kerja sibuk belakangan. Kerja sibuk belakangan. Maaf merepotkan Rina. Kita kan satu keluarga. Kenapa sungkan? Lagian Rina pintar. Kami suka ajak dia. Ayo duduk. Rina masih di atas. Biar aku panggil makan. Jangan panggil Rina. Siang tak tidur. Barusan mengantuk. Kukira biar dia makan dulu, lalu tidur. Ayo, makan juga. Terima kasih, Ibu. Lambungku tak enak. Tak makan dulu. Ke atas istirahat.
Kok cuma mikirin diri sendiri? Putri belum makan. Cepat, bawa ke atas. Ibu, dia bukan anak kecil lagi. Lapar pasti turun makan. Ibu selalu memanjanya. Nanti jadi anak manja. Jangan banyak ngomong. Aku hitung sampai 3. Cepat bawa ke atas. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. 3. Meski belajar penting, tapi jangan sampai lupa makan. Jangan sampai tubuhmu rusak. Terima kasih. Ujian butuh wawancara. Berbicaramu tak lancar. Sulit lulus. Terus gimana? Biar aku ajari. Ibu rumah tangga. Jarang banget ibu tercinta bikin wajah sedih. Ada apa? Itu karena anakmu yang tak becus itu tak peduli sama Putri. Mana bisa tak cemas. Jangan marah, Bu. Ayo makan dulu. Selesai makan, aku tegur anak nakal itu. Gak bisa, aku harus lihat sendiri. Sebenarnya, stuttering cukup atasi mentalmu. Aku yakin, asal kau berani, cukup langkah pertama. Terus, gimana caranya? Aku punya buku obat stuttering. Ikuti cara di dalamnya, belajar baik-baik. Aku yakin tak lama, pasti akan membaik. Kau tak makan malam? Sekarang telepon, pesan makanan di bawah, suruh Atar ke sini. Aku gak bisa. Lihat ya. Hello. Aku mau udang longjing. Kirim ke villa number 2918. Coba. Yakin sama diri. Iya. Halo? Aku mau udang longjing. Kirim ke villa nomor 2918. Aku berhasil. Gimana? Shh. Aduh sayang, lepas. Telingaku mau robek. Arif akhirnya sadar juga. Mereka lagi mesra di dalam. Jangan ganggu mereka. Jangan rusak momennya. Pelajari buku ini baik-baik. Aku yakin stuttermu pasti sembuh. Aneh. Kenapa detak jantungku cepat sekali? Apa aku... Sadarlah. Yang terpenting sekarang ujian CPNS. Ibu, aku pulang. Aduh, kok kamu baru pulang sekarang? Tiket malam ini mahal kan? Kau susah di luar sendiri. Jangan terlalu capek. Jaga diri baik-baik. Iya, Bu. Harus hemat, tapi juga harus belanja. Uang yang kuhemat buat belikan kado buat Rina. Baik, besok kita pergi jenguk kakakmu dan Rina ya. Oke, ayo. Kasih ke aku. Kuhabiskan tenaga. Ayo istirahat. Putri, ibu datang. Kak, kami datang. Kak. Ada apa? Waktu ini kakak seharusnya tidak kerja. Kemana? Ibu Putri, lama tak jumpa. Kalian cari Putri. Kudengar dia baru nikah 2 hari lalu. Selamat ya. Sudah nikah?
Hal sebesar ini kok nggak kasih tahu? Adik, kamu tahu dia sekarang tinggal di mana? Aku nggak tahu. Ibu, atau kita pergi, tunggu kakak di kantor. Ayo, cepat. Bawa barang buat kakak. Cepat. Ayo. Dulu aku sibuk. Tak sangka Putri tiap hari datang awal. Malah urus semua data. Bantu rekan hemat waktu banyak. Bagus sekali. Cepat istirahat. Aku nggak capek, masih banyak kerjaan. Aku segera kerjakan. Putri, stammermu sudah jauh lebih baik. Terus jaga ya. Iya. Kak. Putri. Ibu, Lani. Kak. Putri, kok tiba-tiba nikah? Gak kasih tahu ibu. Ada masalah apa? Iya kak, kalau ada masalah kasih tahu aku. Aku dukung kamu. Putri kurus karena sibuk kerja. Aku rebus sup selama 4 jam buat dia. Putri memang lembut, jangan sampai dihina pemilik. Ibu, Lani, tenang saja. Aku nggak dihina. Aku nikah demi rumah sekolah. Begini, Rina bisa sekolah di SJ terbaik Kota Nusantara. Aku sudah baik sama Putri. Tak sangka dia cuma demi rumah sekolah. Aku salah menilai dia. Putri, nikah itu penting. Jangan karena masalah sekolah Rina, kau menyesal sendiri. Benar kak, aku sebentar lagi lulus kuliah. Nanti kita cari uang, bareng rawat Rina. Ayo, kita cari kakak Arif, cerai sama dia. Benar. Jangan. Ayo, kak. Aku cerai. Kak, tenanglah. Mau bilang apa? Pelan-pelan. Ibu, Lani, aku sudah putuskan. Tak usah khawatir soal aku dan Rina. Percayalah, aku bisa urus. Ibu, kali ini kita ikuti kakak. Oke, ibu pulang dulu. Kasih kamar kamu. Kapan mau pulang saja. Kalau merasa sakit hati, bilang saja ke ibu. Iya. Ibu, Lani, besok hari Minggu. Kalian sudah datang. Tinggal saja. Aku ajak jalan-jalan. Oke. Sayang, kenapa? Siapa yang buat kamu marah? Putri itu penipu. Ia nikahi Arif cuma demi rumah sekolah. Masa? Sayang? Putri itu kayaknya bukan anak yang bohong. Ini, apa di sini ada salah paham? Aku dengar sendiri. Masa bohong? Aku tadi berbaik hati atas stok ke dia. Aku dengar sendiri dia bilang begitu ke ibunya. Kayaknya Rina bisa saja bukan anak Arif. Nggak bisa. Aku harus tes DNA. Tenang sayang. Begini, soal tes DNA itu biar aku atur. Ayah, ibu, kalian di rumah? Aneh, kenapa rasanya suasana ayah ibu hari ini kurang nyaman? Mungkin belakangan ini ibu capek masak. Hari ini pulang awal, biar aku yang masak. Ayah, ibu, dulu sibuk kerja. Kalian yang masak di dapur. Maafkan ya, hari ini aku masak makanan kesukaan kalian. Cicipilah. Asin banget. Mau bikin kita mati asin. Tak tahu orang tua harus makan segar. Gak asin kok. Apa aku salah di mana? Nya Pratama jadi marah. Demi sekolah Rina, aku harus tinggal di sini. Ibu, aku yang kurang.
Takkan ulangi. Bawa pergi, muak banget. Piring pun tak bisa pegang. Apa gunanya di sini? Aku tak apa. Aku yang gak sengaja pecah. Biar aku bersihkan. Ayah, Ibu, aku nikahi Putri bukan buat jadi pembantu di rumah ini. Kamu... Lihat dia! Jangan gerak. Oh ya, apa yang terjadi hari ini? Aku tak bisa jujur. Kalau tidak, Nyi Pratama akan lebih benci aku. Pasti akan usir aku. Tak apa. Aku yang salah tangani. Kalau mereka menyakitimu, kamu harus bilang padaku. Jangan pendam saja. Aku benar-benar tak tersiksa. Jangan khawatir. Ayo, makan. Ibu, tugas rumah sepele begini serahkan saja ke pembantu. Jangan suruh Putri. Suruh masak saja, kenapa? Sudah punya istri, lupa ibu. Aku bisa. Jangan pura-pura di sini. Aku tak tertipu. Arif, hari ini kau lihatlah sifat sebenarnya dari wanita ini. Bawa sini. Kali ini, akhirnya kebenaran akan terungkap. Arif, aku nggak bohong. Laporannya jelas-jelas. Rina anak siapa? Belum tahu. Ibu, kata-katamu terlalu kasar. Walau kamu marah, jangan serang orang. Lagian soal ini, kalau sampai Rina tahu, hati dia pasti terluka. Fakta sudah jelas. Kamu malah bela Putri dan anak haram itu. Dia sudah dicampuri Putri itu. Ibu, kamu belum tahu kebenaran soal ini. Malah fitnah Putri. Itu salah. Sayang. Anakmu yang baik malah bela wanita lain buat aku marah. Kenapa gak kau tegur? Tenang, sayang. Jangan ikut emosi sama anak nakal ini. Arif, lihat ibumu sudah marah seperti apa. Cepat minta maaf. Ibu, aku cuma mau ibu tahu kebenaran soal ini. Itu terlalu menyakitinya. Apa maksudmu? Lihat sendiri. Ini. Ada apa ini? Kau bilang ambil laporan tes. Kenapa ambil laporan medisku? Bikin aku malu di depan Arif dan Putri. Sayang, aku baru masuk. Kata-kataku belum selesai. Kau rebut laporan dan kasih Arif. Kau lagi marah. Belum selesai. Kenapa tak cegah aku? Arif memang pilih wanita itu. Sekarang dia lihat laporan medisku. Dia pasti pikir aku cuma cari ribut. Ayah, ibu, apa yang mau kalian tujukan? Itu nggak apa-apa. Cuma laporan medis ibu. Ini dia. Ibumu lagi menopause. Sikapnya jadi kasar. Kita harus mengerti. Iya kan, Arif? Jangan selalu buat ibu marah. Pantas saja, belakangan ini sangat mudah marah.
Kau. Soal tes DNA ini harus diam-diam saja. Jangan sampai Arif tahu. Dia bisa benci kita. Tadinya Pratama bilang Rina anak harang. Apa mereka sudah curiga aku dan Rina? Benar, masalah menopause sangat penting. Begini saja, besok aku panggil dokter terbaik untuk memeriksa ibu. Itu... bukan, nggak apa-apa. Cuma tekanan darah sedikit tinggi. Ya, kalian lanjut saja. Biar aku atur. Tekanan darahku tinggi. Semua gara-gara anakmu itu. Di tempat kerja, dia nggak sebodoh ini. Siapa sangka, sama kayak kamu, kepo sama cinta. Ibu, jangan marah. Aku ini demi siapa? Semua salahku. Nih, Pratama sudah mulai meragukan identitasku dan Rina. Sooner or later-nya, Pratama will find out. I must plan ahead. Untungnya, ujian akan segera dimulai. Putri, kok kamu kelihatan lesu? Ada yang sakit? Enggak. Baiklah, katanya anak buat hari tua. Kenapa aku punya anak tak tahu balas budi? Ibumu tekanan darah tinggi, kau tak peduli. Kau ngapain? Kenapa larang aku bicara? Aku mau bicara, kenapa? Putri, malam ini jangan belajar sampai larut malam. Istirahatlah. Putri, kau tak perlu lagi pura-pura kuat. Kau wanita Arif Pratama. Aku jadi tempat kau bersandar. Aku dan Arif cuma transaksi sejak awal. Yang bisa ku cinta cuma diriku. Salah, kau tak bawa laporan tes DNA. Wanita itu jadi sombong lagi. Sayang, maaf ya. Maafkan aku. Jangan baca lagi malam ini. Beristirahatlah. Aku tak apa. Periksa ibu. Putri, terhadap yang menindasmu, tak boleh terus menghindar dan merayunya. Kau harus berani melawannya. Manfaatkan kelebihanmu untuk kalahkan mereka. Biar nanti tak berani menindasmu lagi. Terima kasih hari ini. Kau bela aku depan ibu. Kak, besok pagi mau makan apa? Biar aku belikan. Gak usah, besok aku jemput. Aku putus dulu. Besok kamu keluar? Oh, adikku liburan. Ibuku datang. Aku ajak mereka jalan-jalan. Oh, baguslah. Besok ajak ibu dan adik tinggal di rumah kita. Biar ku seret koki, siapkan makanan kesukaan mereka. Gak usah, kita cuma suami istri kontrak. Jangan biarkan mereka ganggu. Putri, ternyata menurutmu kita cuma suami istri kontrak. Iya, ini sudah kita janji dari awal. Arif, apa yang kamu harapkan? Kenapa saat aku bilang kita cuma suami istri kontrak, hatiku jadi sesak? Putri, sadarlah. Semua yang kamu dan Arif lakukan cuma sandiwara. Dia bukan milikmu. Jangan sampai terhadap orang yang bukan milikmu terasa hasrat. Ibu, di pagi-pagi begini lagi PMS. Lihatlah istrimu itu. Pagi-pagi tak sarapan. Kepada mertuaku, tak lihat-lihat.
berlutut pergi. Ini perbuatan, anak ipar. Ibu, Putri ada urusan sendiri. Mana bisa selalu ikut ibu. Bagus. Anakku yang kubesarkan malah bela orang lain. Ibu, kalau ibu terus begini, aku ajak Putri keluar sejenak. Kamu... Ayah, tenangkan istrimu. Aku tak tahu cara. Sayang, kemarin kau kencangkan telingaku. Kau capek ya? Pagi-pagi ini aku khusus masak favoritmu, sup jujube dan longan. Cicipi hasilku, cicipi. Sudah. Bangunlah. Pinggangmu masih kuat. Apa maksudmu? Foto istrimu yang cantik. Pinggang sakit pun kuatku. Ayah, kamu memang jago. Adikku liburan. Ibu datang. Aku ajak mereka jalan. Budi, cek jadwalnya Pratama hari ini. Transfer 2 juta ke kartu khususnya. Arif malah lebih sayang sama dia. Cepat ambil laporan tesnya. Saat Arif lihat laporan, pasti dia akan benar-benar putus asa. Nanti, aku pasti usir Putri dari rumah. Bapak Arif, Nyi Pratama dan keluarganya sedang belanja di mall. Haruskah kita mendekati mereka? Mall ini juga milik Pratama. Pasti harus mendekati. Tapi jangan ganggu keluarga belanja. Ikuti saja. Dulu Bapak Arif nggak dekat sama wanita. Kenapa tiba-tiba begitu perhatian sama Nyi Pratama? Ternyata pria yang dingin ini pun bisa jatuh hati. Ibu, ini bagus. Putri, gak gampang buat kamu cari uang. Aku gak cocok. Aku rasa cocok. Kerjaku sudah stabil. Diterima jadi pekerja sosial. Jadi tenang. Suka, beli saja. Beli. Coba ini. Ayo. Kak, rumah banyak sepatu. Aku nggak suka. Benar-benar nggak suka. Coba saja. Bapak Arif, apa Bapak bertengkar sama Nyi Pratama? Kenapa perhatiannya harus diam-diam? Kamu tahu apa? Ini namanya romantis. Oh ya, katakan ke toko itu, biar gratis. Baik. Selamat kepada kalian sebagai pelanggan ke-999 hari ini berhak atas hadiah gratis baju dan sepatu hari ini bisa dibawa gratis. Serious? Pilih saja. Serius? Biar aku yang bawa. Bapak Arif, terlihat Bapak sangat perhatian Nyi Pratama. Wanita malam itu 6 tahun lalu masih dicari. Kamu ingatkan aku. Kalau tak temukan, ku kirim ke Afrika. Bapak Arif, maaf. Aku cari sekarang. Walau susah payah, pasti ku temukan. Walaupun punggungnya mirip, tapi Arif seharusnya di kantor. Mana mungkin ke mall? Pasti aku salah lihat. Kak, izinkan aku antar sampai depan rumah. Biar aku tenang. Gak usah. Kompleks aman, aku bisa sendiri. Baiklah. Aku pergi.
Kak, barangmu di mobil. Ibu, kenapa di sini? Putri Sari, jangan kira aku tak tahu. Apa niatmu tinggal di rumah Pratama? Dengar ya, kalau pintar, cepat pergi sendiri. Kalau tak, kamu yang rugi. Soal pernikahan kontrakku dengan Arif, benar salah menutupinya dari Nyau Pratama. Tapi belum saatnya jujur. Pokoknya, tunggu ujian ini selesai dulu. Ibu, dingin di luar. Biar aku bantu masuk. Lepaskan! Selama aku ada, rencanamu takkan berhasil. Tak usah pura-pura di depanku, berbuat manis. Percuma saja. Kah. Lani, kenapa di sini? Kak, barangmu di mobil. Aku kejar sampai sini buat kasih ke kamu. Yang bicara tadi, itulah mertuamu. Kenapa dia bicara ke kamu kayak gitu? Mertuaku sangat baik padaku. Jangan sembunyi, Kak. Aku bukan anak kecil. Dia bicara ke kamu, sikapnya aku dengar semua. Kak, kalau di keluarga Pratama kamu disiksa, mending cerai saja. Aku segera bisa cari uang. Nanti kita bisa urus Rina bersama. Aku tak mau kamu disiksa. Pria ini mau urus Rina sama Putri. Apa pria ini seseorang yang Putri sukai? Pantas dia selalu bilang, kita cuma suami istri kontrak. Ternyata dia sudah ada orang lain. Kakak, tenanglah. Bilang saja. Aku bukan anak kecil. Aku takkan seperti dulu. Emosi saja naik, langsung bertindak. Terima kasih, Lani. Aku dan mertuaku pasti ada salah paham. Asal jelaskan saja. Tenang saja. Aku harus bantu Putri sembuhkan gangguan bicara. Jaga Putri baik-baik. Jangan kasih kesempatan pada pria begini lagi. Lani, aku nggak setuju. Kamu ikut urus Rina. Kita nggak boleh jadi bebanmu. Kamu juga harus nikah punya anak. Soal keluarga Pratama, aku sudah pikirkan. Percayalah, aku bisa urus. Kakak, aku sudah besar, bukan anak kecil. Apapun yang terjadi, aku akan lindungi kamu. Bapak Arif, wanita malam itu ada petunjuknya. Apa? Bapak Arif, petunjuk yang kami dapat, wanita malam itu 6 tahun lalu masih di Kota Mega dan belum menikah. Lanjut selidiki. Soal Nyi Pratama, Kamu cukup urus tugasmu saja. Soalnya Pratama bukan tanggung jawabmu. Baik. Aku tahu, waktu bersama Putri, buatku merasa perasaan berbeda. Tapi wanita malam itu tetap jadi beban hatiku. Walau tak ketemu wanita itu, aku akan cari kesempatan. Ungkap ke Putri. Cerdik juga. Demi menolong kami, siapkan meja penuh hidangan kesukaan. Tapi Putri, apa kamu anggap semudah itu? Ibu, aku nggak ngerti maksud ibu. Benar juga. Mana mungkin kau paham? Lihat saja tingkat pendidikannya. Tapi kau pikir istri keluarga Pratama bisa begitu saja? Keluarga Pratama tak butuh pelayan cuci masak. Kau tak punya gelar, tak punya keluarga. Jangan bilang nikahi Arif, bahkan jadi pelayan Arif, kau tak pantas. Ibu benar. Aku belikan iga kesukaan ibu. Akhirnya kau pulang. Laporannya mana? Rina memang anak Arif. Masa sih? Aku jelas dengar.
Dengar, Bu. Kau tak patut mencurigai Putri. Dia anak yang baik. Cerdik juga. Demi memanjakan kita, siapkan meja penuh hidangan kesukaan kita. Tapi, Putri, apa kau pikir masalah ini sederhana? Benar juga. Mana kau paham? Akibatnya tingkat pendidikannya. Tapi kau pikir istri keluarga Pratama bisa begitu saja? Keluarga Pratama tak butuh pelayan yang cuci masak. Kau tak punya gelar, tak punya keluarga. Jangan harap nikahi Arif. Bahkan jadi pelayan Arif, kau tak pantas. Kalau kau cepat, ambilnya, takkan ada masalah. Tak usah bilang Putri. Kata yang menyakitkan. Sekarang bagaimana? Ibu, kau terlalu tergesa-gesa. Sekarang kita tahu Rina anak kandung Arif. Mulai sekarang, lebih mudah kita sayangi Putri dan Rina. Lihat Putri dulu, dia merawat anak sendiri. Salahku semua. Mulai sekarang, Putri itu aku anggap anak kandung. Aku buat sup sarang burung, biar dia makin sehat. Benar. Aku tak salah dengar. Ku dengar ibu buat Putri sup sarang. Ada apa? Kenapa sikapnya berubah drastis? Ibumu mau menebus salahnya. Apa maksudnya? Apa tulisannya? Sudah basah air, tak bisa dibaca. Mungkin ini takdir. Takut kamu lihat, bisa marah. Sebenarnya tak apa. Bahan kesehatan itu, ibumu pikir tak baik buat Putri. Spesial cari buat Putri, buat sup kesehatan. Sekarang aman, masalah mertua menanam. Di keluarga Pratama, tak ada lagi. Pas aku lagi cemas. Kalau aku ungkap perasaan, kalau ibu buat Putri, hal-hal buruk lagi. Putri tak nyaman di sini. Rupanya bahaya ini. Aku pergi dulu. Demi ujian ini, aku berusaha keras. Harus lulus. Ibu, tolong ambil itu. Rina, nanti ibu ajak pergi dari sini. Kita tinggal sama nenek dan om. Kamu senang? Bisa tinggal sama nenek dan om, pasti senang. Tapi kakek nenek juga baik sama Rina. Rina tak mau pergi sekarang. Rina suka rumah ini. Aku harus berusaha buat Rina hidup lebih baik. Ayah. Ayah. Bisa main bareng aku dan Tentu saja. Ayah, Ibu, bantu aku susun mainan ini. Ayah, kok wajahmu merah? Apa panas? Aku ambil jus dulu. Kalian main dulu. Arif, aku salah paham sama Putri. Aku yang salah. Ini aku yang masak sup sarang burung ini. Bawakan ke Putri. Dulu, aku curiga Putri dan Rina. Aku yang salah. Tapi kini kita sudah tahu. Tenang saja, kami pasti akan jaga mereka baik-baik. Ibu, kamu tahu apa? Itu Rina. Rina, sayang nenek. Bukan, Bu. Sebenarnya ibu tahu apa? Bicara nanti saja. Cepat, masih panas. Sajikan ke Putri. Dia capek belajar, harus dirawat. Ayo Rina, nenek antar tidur.
Masih panas. Selama ini Putri, sendirian, merawat anak di luar, sungguh berat. Cuma karena gagap, sering diolok-olok. Arif, jangan lupa, harus sayang sama istri. Ingat ya, asal istri senang, kita pria harus proaktif. Tak akan malu. Jangan lupa keluarga Pratama, apa ajaran kita. Sayang istri, bisa sukses. Sayang Rina. Sayang istri, bisa sukses. Putri, ibu bilang kamu capek belajar. Dia masakkan sup sarang. Buat kamu tambah energi. Terima kasih. Aku lupa. Sarang burung ini baru matang, mungkin panas. Biar ku biarkan dulu. Biar aku saja. Gimana sih ulangannya? Ikut metode yang kau ajarkan, efisiensi meningkat. Sudah ulang 3 kali. Kalau cuma tahu satu cara saja, itu pasti kurang. Ada cara lain apa lagi? Contohnya, soal ini. Kalau langsung masukkan jawaban, pasti dapat hasil. Tapi, kalau kamu uraikan rumusnya, apa bisa cepat dapat jawaban? Benar? Kenapa aku nggak sadar? Ada cara yang lebih baik. Kau pikir metodaku benar? Bisa mengaplikasikan. Bagus. Kau harus belajar. Setiap hari, aku akan cek secara acak. Jadi hari ini, aku akan pilih soal acak. Kau cukup. Jawab dengan serius. Tak usah. Soal ini, jika komplek lama ingin pasang lift baru, bagaimana kau komunikasikan ke pihak properti? Langkah pertama, survei menyeluruh. Ketahui kondisi, ketahui kebijakan lokal, memahami renovasi komplek lama, persyaratan pasang lift, standar subsidi, proses pengajuan, dokumen persetujuan. Ketahui kebutuhan lantai tinggi, yaitu pihak pendukung. Permintaan utamanya, transportasi mudah. Tingkatkan nilai properti. Tak disangka Putri, ternyata cewek yang rajin. Saat persiapan ujian, dia jadi lebih percaya diri. Juga secara tidak langsung, kurangi gangguan bicara. Lepaskan. Tuan Pratama, kita cuma suami istri kontrak. Kamu jangan begitu sama aku. Jaga sikapmu. Betul. Kita cuma suami istri kontrak. Jangan sembunyi. Kak, aku bukan anak kecil lagi. Tadi dia bicara, sikapnya, aku dengar semua. Kak, kalau di keluarga Pratama kamu disiksa, mending cerai saja. Aku segera bisa cari uang. Nanti kita bisa urus Rina bersama. Aku nggak mau kamu tersiksa. Rupanya, di hati Putri, tak ada tempatku. Tadi cuma kupaksa saja. Tadi aku takut. Tapi lihat, dia pergi. Kenapa aku sedih? Apa aku... Bapak Arif, aku temukan wanita itu 6 tahun lalu. Setelah malam itu dia hamil. Kayaknya dia juga melahirkan.
Wanita dan anaknya. Sekarang di mana? Ayo. Rina lebih mirip ayah. Banyak kebiasaan mirip ayah. Dan kacang tanah. Nenek suka. Ibu, Rina alergi kacang tanah. Tak boleh makan. Rina ternyata sama denganku, alergi kacang tanah. Tuhan terlalu baik padaku. Dengar pikiranku. Lempar cowok ganteng ke mimpiku. Kalau tak nikmati, itu sia-sia saja. Wanita ini gila ya? Sekarang kulihat, wajah Rina sangat mirip denganku. Jika wanita itu 6 tahun lalu hamil karena malam itu, umur anaknya pasti seumuran Rina. Ayah, kamu lihatin aku terus. Mau roti di tanganku? Meski ini dibuat nenek khusus untukku, dan juga kesukaan saya. Tapi aku suka ayah. Boleh bagi ayah? Bisa berbagi. Rina, ayah mau tanya sesuatu. Ulang tahunmu di bulan apa? Oktober. Semua cocok. Jangan-jangan Rina benar-benar anakku. Nasi sudah siap, mau kemana? Duduk makan. Ada urusan darurat, aku duluan. Dasar nakal, lagi-lagi nggak makan. Bantu aku urus tes DNA aku dan Rina. Apa Rina benar anakku? Apa putri wanita yang kucari 6 tahun ini? Rina, makan yang banyak ya. Putri, duduk. Hari ini aku masak makanan kesukaanmu. Cepat makan yang banyak. Aku suapi kamu. Gak apa-apa, Bu. Aku sendiri. Jangan sungkan. Cepat. Terima kasih, Bu. Putri, kamu sudah lama urus anak di luar. Maafkan ya. Mulai sekarang, aku dan ibumu akan ganti rugi ke kamu dan Rina. Ayo. Terima kasih, Bu. Putri, kami sudah tahu sebenarnya Rina. Ada apa? Jangan bilang ke Rina soal tes DNA sama Arif. Kalau malah Putri makin marah gimana? Benar. Ibu, kalian tahu apa? Kami sudah tahu. Rina dan kamu sebelum kesini sudah menderita. Terus dulu aku sikapnya buruk. Ku bilang hal yang kelewatan, jangan anggap serius. Tak apa, Bu, aku sudah lupa. Ayo, makan. Ayo, makan paha ayam. Ibu, aku kerja dulu. Bawa cemilan. Kalau lapar, makan dulu. Malam ini mau makan apa? Kirim pesan ke ibu. Baik, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Kalau capek, istirahatlah. Ngapain tertawa? Dulu siapa bilang, mau atur-aturan buat mantu, mau suruh mantu, harus patuh sama ibu. Sekarang malah berbalik. Siapa bilang? Aku nggak bilang. Kamu pasti dengar dari orang luar. Nenek, keluarga kita ada aturan apa? Mulai sekarang, kamu dan ibu aturannya di rumah. Ayo makan. Lani, kenapa belum beresin barangmu? Nanti ketinggalan kereta. Ibu, aku belum pulang. Aku magang di sini. Tunggu magang selesai, baru aku pulang. Ibu duluan saja. Ya sudah, aku duluan ya.
Ibu, dingin di luar. Biar aku bantu masuk. Lepaskan! Selama aku ada, rencanamu takkan berhasil. Tak usah pura-pura di depanku, berbuat manis. Percuma. Keluargamu cuma punya uang, jadi bisa remehkan orang. Walau kakak demi rumah sekolah, biar Rina bisa sekolah. Pilihan menikah kontrak dengan Arif, tapi ini sudah disepakati kedua belah pihak. Kenapa kakak harus diteror Ibu Arif? Hari ini pasti kutemukan Arif dan kutegur dia kalau sikapnya buruk atau dia ngecewain kakak. Hari ini siap pakai tangan buat hukum dia. Kakak, aku sudah besar. Kali ini aku yang lindungi kakak. Siapa yang mau Anda temui? Panggilkan Arif Pratama. Aku mau bicara dengannya. Maaf, Bapak Arif sedang tidak di kantor. Kalau ada urusan, bisa bilang ke aku dulu. Aku tunggu di sini. Kapan dia pulang? Panggil dia ke sini. Anak ini, yang duduk di depan rumahku, bilang ke Putri mau urus Rina bareng. Bapak Arif, tuan ini mau bertemu. Kamu Arif Pratama? Ada apa dengan aku? Anak ini tak ada keistimewaannya. Cuma lebih muda dariku. Apa? Putri suka yang lebih muda. Anak kecil mana bisa diandalkan. Hari ini Arif harus tahu, selama aku ada, takkan biarkan siapapun sakiti kakakku. Sekarang juga, uruslah cerai dengan Putri Sari. Bapak Arif, maaf, aku panggil Satpam ke sini. Kusuruh dia pergi. Jangan kira aku takut Satpam. Aku takkan cerai dengan Putri. Dia wanitaku, Arif Pratama. Kau cuma orang luar. Orang luar? Dengar baik-baik. Aku bukan orang luar. Aku adik Putri Sari. Kayaknya Putri pernah bilang adiknya datang. Apa ini dia? Kakakku tak bahagia denganku. Harusnya kita cerai. Bapak Arif. Kalian kerja dulu. Biar aku yang melayani tamu ini. Di sini ramai. Ayo ke kantorku. Ya sudah, siapa takut? Aku salah paham, Putri. Kayaknya dia belum punya pacar. Berarti aku masih punya kesempatan menjaganya di sisiku. Tak mau minum dari kamu. Aku mau kopi yang disajikan Bapak Arif sendiri. Kau pikir kau siapa? Berani menyuruh Bapak Arif sajikan kopi? Kau kerja saja dulu. Apa aku masih tidur dan mimpi? Tak sangka aku lihat Bapak Arif sajikan kopi orang lain, padahal dia masih bocah kecil. Siapa sebenarnya dia? Pernah selamatkan nyawa Bapak Arif. Gelas kopi ini aku nggak suka. Ganti yang lain. Tak suka yang pahit. Yang manis takut gigi berlubang. Jadi gula harus dikontrol. Kukira kopi Bapak Arif pasti enak banget. Justru biasa saja. Jadi mau kopi macam apa? Arif, dengar baik-baik. Soal kamu dan kakakku, aku nggak setuju. Ternyata adik ipar. Pantas Bapak Arif patuh. Kalau aku juga tak berani melawan. Soal ini, urusan orang dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Lagian soal nikah, aku dan kakakmu saling cinta. Kalau mau cerai, harus disetujui kedua belah. Aku bukan anak kecil. Aku bisa kerja cari uang. Aku bisa lindungi kakak dan Rina. Urus saja dirimu sendiri. Yang terpenting sekarang adalah sekolah. Arif, Rina bukan anakmu. Kau juga tak suka kakak. Kalian orang kaya, sampai tega permalukan kakak. Wah,
Aku dapat gosip, bos. Besok aku masih bisa kerja di Pratama. Tuan, bayar, biaya, properti, kirim beras. Ayah, demi warisan Pratama, malah kasih obat keras padaku. Tuan, Anda. Bibi, kalau ada masalah, bisa cari saya. Aku dari properti. Putri. Jangan gerak. Bagaimana kau tahu aku tak suka kakak? Kakak bilang sendiri, katanya pernikahan kalian cuma transaksi. Saat transaksi selesai, kamu harus lepasin dia. Ini cuma urusan satu kali. Kenapa kakak harus jadi budak keluarga Pratama dan disiksa sama kakak? Kakakmu dan Rina bahagia di keluarga kami. 2 hari lalu, ibu masakan sup buat dia. Jangan bohong. Aku lihat sendiri. Ibu di depan rumahmu menghinanya kakak. Katanya mau usir kakak. Masa bohong? Ibu juga sudah tahu. Rina bukan anakmu. Ternyata ayah ibu sudah tahu. Pantas saja sikap mereka ke Putri jadi kasar. Mungkin mereka tahu soal pernikahan kontrakku dengan Putri, makanya marah dan cari masalah ke Putri. Tapi, kenapa belakangan ini sikapnya jadi baik lagi? Bapak Arif, hasil tesnya sudah keluar. Apa Rina benar anakku? Arif, walaupun kakak Hele banyak mengalah demi sekolah Rina, tapi kini soal rumah sekolah bisa kuatasi. Tak usah repot-repot. Mohon, cepat selesaikan cerai dengan kakak. Kau bisa atasi soal rumah sekolah. Bagaimana caranya? Kau cuma mahasiswa yang mau lulus saja. Meremehkan siapa? Aku bisa kerja, cari uang, beli rumah sekolah buat Rina sekolah. Takkan kubiarkan kakak disiksa di rumahmu. Tunggu kau bisa beli rumah sekolah, Rina tak butuh lagi. Sekarang kakak dan Rina ingin apa? Punya semua? Jadi, apa syaratmu cerai dengan kakak? Aku takkan pisah dengannya. Arif, kakak menikahimu, bukan dijual ke kamu demi rumah sekolah. Kakak harus hidup untukmu seumur hidup? Apa logikanya? Keluarga kalian tak masuk akal. Kau juga. Kau orang gila. Saat menandatangani kontrak, tak kusangka akhirnya aku yang tak bisa lepas. Bapak Arif, gawat. Di lokasi terjadi masalah. Kamu tunggu di sana dulu. Aku segera ke sana. Putri, aku ada dokumen sangat mendesak. Harus segera ke kantor Bapak Lim. Kamu bisa antar. Pekerja. Sekarang istirahat. Aku segera antar. Besok pagi kerja. Aku percaya sama kamu. Nih, Pratama. Bapak Arif ke lokasi proyek. Aku telepon dia pulang. Silakan istirahat di kantor dulu. Ya. Apa ini? Apa ini? Sebagai direktur utama Pratama Group, pergi pun barang tak tahu ditaruh. Dokumen di meja itu rahasia. Kurang hati-hati. Di belakang, kamu bicara begitu? Jelas kamu sendiri yang tak susun dokumen. Biar aku taruh kembali. Ngomongin kamu, kenapa? Kata bagian properti. Dokumen ini penting. Butuh tanda tanganmu. Tak cek dulu. Langsung tanda tangan.
Tak takut aku kasih kontrak budak. Kontrak budak-budak pun aku tanda tangan. Asal dari kamu. Ya Tuhan, bagaimana bisa salah sebesar ini? Dan malah salah 2 kali. Nggak bisa, karirku nggak boleh berakhir begini. Bapak Arif, aku mau cuti. Pacarku mau nikah. Pesawatku malam ini. Pacarmu keren juga. Cuti kamu disetujui. Ambil 2 juta di keuangan. Anggap hadiah pernikahan. Baik. Aku antar dokumen pas istirahat. Aku harus cepat balik kerja. Bukan. Putri, ayo makan siang bareng. Aku mau bicara sesuatu. Walau Rina anakku atau tidak, aku harus jujur pada Putri soal 6 tahun lalu. Ada aturan properti. Tak boleh saat kerja makan sama pemilik. Aku harus cepat balik. Aku bilang sekarang. Putri, setelah lama kita bersama, aku yakin kau sudah sadar soal perasaanku. Sebenarnya tak terbatas pada pernikahan kontrak. Putri, aku suka kamu. Aku, Tuan Pratama, perbedaan kita terlalu jauh. Lagian, aku punya anak. Kau pantas yang lebih baik. Putri, aku suka kamu. Jangan menolakku. Aneh, harusnya aku nolak dia. Tapi kenapa dengar ucapan cintanya, aku malah merasa senang. Putri, sebenarnya aku mau jujur soal satu hal. 6 tahun lalu, aku pernah tidur sama wanita lain. 6 tahun lalu? Putri, jangan terbutakan. Kau dan Arif cuma nikah kontrak. Dia cuma suka saja padamu. Jangan anggap serius. Aku sebenarnya sama wanita itu, kita sebenarnya... Aku harus kembali antar dokumen. Putri tak menolakku seperti kemarin. Artinya dia masih suka aku. Tapi kali ini tak bisa jujur soal 6 tahun lalu. Sangat disayangkan. Tak apa, masih banyak waktu. Pasti ada kesempatan bilang ke dia. Bapak Arif, maafkan aku. Mana dokumen tes DNA yang kuseret? Rina benar-benar putriku. Memang benar. Wanita 6 tahun lalu, ternyata dia. Rina benar-benar putriku. Ternyata. Wanita 6 tahun lalu, ternyata dia. Aku sudah ketahui 3 gosip, bos. Aku tahu banyak rahasia, bos. Apa dia akan bunuh aku? Sudah tamat, Bapak Arif. Aku salah. Bagus, Putri. Kemampuanmu makin hebat. Aku sangat menghargaimu. Teruslah berkembang. Baik. Apa? Buati pindah? Barangnya banyak. Menghalangi tangga. Baik, aku segera kirim orang bantu. Aku bisa. Aku juga akrab sama Bu Wati. Biar aku saja. Baik. Putri, Rina ternyata... Maaf ya, aku salah orang. Walau, cara kamu ngecat ada kuno. Tapi kamu tampan juga. Aku mau sama kamu. Aku sudah nikah. Jaga sikapmu. Ini Bapak Arif. Kamu nggak pantas buat dia.
Cepat pergi. Bapak Arif, kenapa hari ini? Aku cari Putri. Aku lihat dia lewat di depan Bapak. Kukira sudah salam. Putri ke rumah Bu Wati bantu angkut barang. Putri, di antara orang properti, kamu paling peduli. Manajemen ini juga, kok suruh wanita bantu angkut barang? Gak apa-apa, Bu Wati. Kalau ada apa-apa, bisa cari aku. Ambulans, cepatlah ke sini. Ada gadis jatuh dari lantai atas. Cepat selamatkan dia. Nona, harus kuat ya. Putri! Putri! Jangan takut. Aku antar ke rumah. Apa ini halusinasi? Kenapa Arif ada di sini? Putri, bagaimana rasanya? Ada yang sakit? Saat kau jatuh dari tangga, kakimu terluka. Tapi untungnya, kata dokter, tulang tak terluka. Kau cuma perlu istirahat beberapa hari saja. Putri, aku sangat khawatirmu. Saat aku lihat kau terbaring, aku tak tahu harus apa. Aku takut kehilanganmu. Tak apa. Salahku. Bikin kau cemas. Putri, hari ini baru ku tahu. Kau wanita yang kucari 6 tahun ini. Sebenarnya 6 tahun lalu, kita sudah jadi suami istri. Setelah malam itu, kita punya Rina. Jadi, kau orang malam itu 6 tahun lalu. Ternyata Rina anak kita. Semua ini seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Selama ini kau sudah menderita. Tenanglah. Kelak, aku akan gandakan balasannya. Arif, jangan goyang. Pusing aku. Nenek, biar aku urut. Rina memang baik, kamu ini. Kalau setahu Rina, pasti lebih baik. Dasar nakal. Berani buat istriku pusing. Kubunuh kau. Kau peduli istrimu. Aku peduli istrimu. Kenapa? Sudah punya istri, lupa ibu. Ibu datang. Ayah, Ibu, Arif. Banyak orang, turunkan aku. Kakimu terluka. Biar aku cari kakimu. Dasar nakal. Romantisnya lebih dari waktu aku muda. Menjijikkan. Ibu, gimana hasil ujianmu? Bisa nilai penuh. Sekarang ibu jadi pekerja properti. Bagus, bagus. Menantuku memang hebat. Arif, kenapa tarik tirai siang-siang? Kamu mau apa? Sayang, kamu sibuk ujian belakangan. Lupa sama pemilik propertimu. Aku merasa kosong dan kesepian. Butuh dukunganmu. Ada apa? Sudah 6 tahun. Kenapa masih suka? Sebagai pria, mimpiku mana boleh di atas. Harusnya dengar aku. Tiga.
Bapak Arif, kamu lagi hitung apa? Bapak mau kemana? Masih ada dokumen yang belum ditandatangani. Tak antu istri pulang kerja, pikiranmu bermasalah. Sudah lama kulihat. Bapak Arif itu cuma mikir soal cinta. Bukan aku yang mau ribut. Dia tumpuk barang di sini. Kalau bukan wanita, sudah lama ku hajar dia. Barang-barang di sana. Harusnya manajemen urus ini. Aku pria dewasa. Harus beri aku penjelasan. Tak pernah lihat orang begini. Kita semua tetangga. Kata pepatah, kerabat jauh tak sebaik tetangga. Damai membawa rezeki. Buat apa marah gara-gara hal kecil? Dia selalu pakai ruang umum. Tumpuk barang tak berguna. Kamu tahu apa? Itu limbah jadi emas, bisa dijual uang. Sudahlah, pakai ruang umum memang salah. Mudah terjadi kebakaran. Jadi, aku suruh tim manajemen siapkan ruang khusus barang bekas untuk warga yang butuh. Baguslah. Arif, kayaknya mau lahiran. Cepat ke rumah sakit. Arif, bayi lahir. Butuh rumah dekat sekolah. Tak masalah. Ayah ibu sudah siap. Ayo,